Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Reynana Putri dengan NIM 8567598446. Saya akan menyelesaikan tugas dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Zulidan SPD MSN. Dengan tema media pembelajaran konseptual berbaristik. Yang pertama yaitu pemanfaatan Microsoft PowerPoint pembelajaran. Yang kedua, inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan Microsoft PowerPoint pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai media presentasi multi-slide. Aplikasi ini sangat populer dan digunakan di berbagai bidang seperti pelajar, perkantoran, bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint memudahkan dalam menjalankan presentasi dengan cara mengubah dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur ini, template atau desain juga membuat presentasi menjadi enak untuk dipandang. Berikutnya, B. Perkembangan PowerPoint sekarang. Dari liris awalnya PowerPoint hingga sekarang mengalami banyak perubahan, di mana pertama kali diluncurkan pada tahun 1987, PowerPoint masih berwarna hitam putih, dan sering berjalannya waktu pada tahun 1990, PowerPoint menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Microsoft Office. PowerPoint terus melakukan pembaruan dan hingga saat ini, PowerPoint meluncurkan versi terbaru 2020, Office 365 dengan sistem Operamis Linux iOS dengan kategori aplikasi perkantoran bisnis, aplikasi penulisan, dan penyuntingan. Yang berikutnya, C. Fungsi dan manfaat PowerPoint. Membuat dan mengatur berbagai slide, membuat presentasi dalam bentuk menarik karena didukung tampilan template, animasi, video, audio, gambar, bahkan gambar 3D memudahkan dalam presentasi. Yang berikutnya, D. Kelebihan dan kekurangan media Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu kelebihan. Mudah diaplikasi sehingga dapat digunakan untuk semua ukuran kelas. Memberikan kemungkinan bertatap muka dan mengamati respon siswa secara online. Mempunyai variasi teknik penyajian yang menarik sehingga tidak membosankan. Bisa menyajikan berbagai kombinasi gambar, warna, animasi, dan suara serta chip art yang menarik perhatian. Yang terakhir yaitu bisa digunakan berulang-ulang. Yang berikutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, pengadaannya mahal sehingga tidak semua sekolah dapat memiliki. Tidak semua materi bisa disajikan menggunakan PowerPoint. Perlu mempunyai keterampilan khusus untuk menuangkan ide yang baik pada desain program yang dibuat agar gampang dicerna. Yang terakhir, perlu memiliki persiapan apabila menggunakan teknik penyajian animasi yang kompleks. Yang berikutnya, pemanfaatan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Manfaat utama dari Microsoft PowerPoint adalah mempermudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan sehingga mereka tertarik dengan materi tersebut. Microsoft PowerPoint sangat efektif dan profesional sebagai media pembelajaran. F. Pemanfaatan PowerPoint sebagai media pembelajaran SD. Sebagai guru, media pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan karena media merupakan alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan dan saran komunikasi. Di dalam pembelajaran, media berfungsi untuk menarik minat peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik karena melalui media pembelajaran dapat merangsang pola pembelajar peserta didik sehingga tujuan dari proses belajar mengajar dapat tercapai atau mencapai hasil yang diharapkan. Namun, banyak yang ada belum dimanfaatkan dengan maksimal seperti PowerPoint. Melalui PowerPoint, guru dapat menampilkan video atau gambar yang dapat menunjang penyampaian
materi atau bahan ajar. Yang berikutnya yaitu tentang inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, A. Pengertian inovasi. Inovasi adalah menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya. B. Pengertian inovasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Iwanto tahun 2005. Inovasi adalah pencarian secara terarah dan terorganisasi atas perubahan yang terjadi dan di dalam analisis sistem atas peluang. Sebagian besar inovasi yang berhasil adalah yang dapat memanfaatkan perubahan. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pengertian inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan 16 melakukan pengembangan penerapan praktik nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Yang berikutnya C. Pengertian teknologi informasi modern. Teknologi modern adalah merupakan sarana bisa juga berupa ilmu yang menggunakan alat canggih dengan panduan komponen terkini di segala bidang, biasanya memerlukan biaya yang mahal. D. Manfaat inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern. Inovasi dalam sistem informasi berguna untuk mengembangkan operasi-operasi manajemen yang digunakan berbagai macam perusahaan. Contohnya, manfaat dalam sistem informasi adalah meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi bisnis, membangun sumber-sumber informasi strategis. Dalam teknologi informasi, inovasi-inovasi yang baru dapat menghasilkan sebuah produk yang berkembang, dapat juga membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu, bahkan perusahaan. Yang berikutnya, contoh inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern. Yang pertama yaitu contohnya radio. Radio adalah sebuah alat dari perkembangan teknologi informasi yang pada zamannya digunakan untuk mendengarkan informasi dari suatu tempat kejadian tertentu yang berbeda jauh dari tempat para pendengar. Pada zaman kemerdekaan bangsa Indonesia, radio digunakan untuk menginformasikan seluruh rakyat Indonesia bahwa saat itu Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Contoh kedua yaitu televisi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom atau hitam putih maupun berwarna. Televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Kita tidak perlu ke tempat yang jauh untuk melihat kondisi dari satu kejadian tertentu yang jauh ataupun bahkan sangat jauh. Yang ketiga yaitu sosial media. Sosial media sekarang ini penuh inovasi setiap tahunnya, mulai dari Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, dan lain-lain. Ada yang terbiasakan dari video, gambar, bahkan tag lokasi. Dari awalnya hanya update status, ganti profil, sekarang semua bisa diupdate melalui sosial media. Hal-hal yang tidak kita mau lewati bisa kita post ke sosial media. Yang keempat, komputer dan smartphone. Komputer dapat membantu Anda mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat tanpa harus menunggu untuk mendapatkannya, terutama jika komputer telah terhubung dengan internet. Sama halnya dengan komputer, smartphone juga mampu mencari informasi yang Anda butuhkan dengan cepat. Hanya saja yang membedakannya, mencari informasi menggunakan smartphone bisa di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan keinginan dan kuota internet Anda. F. Contoh inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern di bidang pendidikan, e-learning atau digital
E-learning yaitu merupakan sistem pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran. Dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan menjadi, pada dasarnya, Microsoft PowerPoint adalah program yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk membuat dan melakukan presentasi. Selain membuat presentasi lebih mudah, Microsoft PowerPoint didukung oleh beberapa fitur hebat, terutama untuk minat pembaca agar tidak cepat bosan saat slide ditampilkan. Sebenarnya, aplikasi ini tidak terbatas pada produk Microsoft ini. Ada banyak aplikasi serupa yang dapat membuat slide Anda lebih menarik. Namun, faktanya Microsoft PowerPoint inilah yang masih populer hingga saat ini. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemakaian yang mudah serta kebiasaan masyarakat yang sudah cukup lama menggunakan produk dari Microsoft Office. E-learning merupakan media dan proses pendidikan yang memanfaatkan perkembangan teknologi elektronika saat ini. Dalam konteks ini dimaksud dengan elektronik adalah teknologi komputer yang dikaitkan dengan penggunaan internet. Dalam pelatihan tersebut, para peserta dilatih bagaimana cara menggunakan berbagai program aplikasi, saat satunya yaitu PowerPoint. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.